Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, bagian awal dari laporan Anda, yaitu saya akan menceritakan bagaimana menyusun judul dan bagaimana menyusun abstrak dari hasil laporan penelitian Anda. Kenapa saya lakukan? Karena berdasarkan pengalaman saya selama ini, eh, saya beberapa kali menemukan beberapa laporan penelitian yang saya tugaskan kepada mahasiswa memiliki judul yang panjang, ya. Kemudian eh, cara membuat abstraknya terlalu panjang dan seterusnya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara membuat abstrak, ya, secara singkat. Nah, di screen ini sudah nampak dua bagian, bagian kiri dan kanan. Nah, bagian kiri ini adalah laporan dari kelompok yang melakukan penelitian antrian di di SPBU, ya, SPBU Jalan Sisingamangaraja Palu, disusun oleh Wajedi dan kawan-kawan. Ya, baik, kita ke judul dulu, ya. Nah, pada judul ini, ya, bagian kiri screen ini, pada judul ini saya tidak sarankan seperti ini kepanjangan. Di samping itu ada kata di sini pengisihan, ya, ini kata pengisihan yang menurut saya ejaan dalam bahasa Indonesianya ini salah, ya. Nah, untuk judul yang saya inginkan atau standar judul yang saya inginkan adalah Anda membuat judul sesingkat mungkin dan jelas, ya, dan bisa mengcover seluruh isi dari laporan Anda. Di sini saya tawarkan judul, ya, atau saya berikan contoh judul yang baru dari kasus judul ini, ya. Kita ke kanan. Di sini saya sudah contohkan analisis judul yang di sebelah kiri screen ini, ya, yaitu analisis sistem antrian pada SPBU. Biasanya SPBU ada nomornya, jadi saya menganjurkan untuk memberikan nama di sini, ya, nama kode, maksud saya kode, ya, maaf, maksud saya kode dari SPBU, karena biasanya atau umumnya SPBU itu memiliki kode, ya, di kota Palu. Ya, kalau Anda lakukan di kota lain, ya tentu di sini misalnya di kota Parigi, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian pada sisi kita kembali ke sebelah kiri lagi, kemudian pada bentuk cover berikutnya yaitu logo. Ini sangat saya anjurkan, ini sudah fix, logonya bisa diambil di internet juga ada, atau mungkin ada dari sumber-sumber lain yang bisa Anda peroleh. Kemudian disusun, ya. Kalau saya sarankan pada bagian penyusunan atau nama-nama penyusun ini, di sini Anda tidak perlu cantumkan nomor, ya, cukup nama saja dan nomor stambuk. Jadi sekali lagi pada bagian ini, ya, pada bagian ini Anda tidak perlu berikan nomor.
Jika Anda 5 kelompok, ya cukup nama dan stambuk saja. Kemudian spasinya 1. Tapi ada buat jarak sedikit dari disusun oleh di sini. Sedangkan nama-nama ini spasinya 1. Kemudian bikin jarak lagi, sesuaikan dengan kertas A4 ya, yang sudah saya berikan petunjuk sebelumnya ya, jenis ukuran kertasnya. Kemudian Anda tulis di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Tadulako 2018 ya. Baik, selanjutnya bagaimana membuat abstrak ya. Untuk membuat abstrak, Anda harus menyusun dalam beberapa bagian ya. Jadi sini saya sudah contohkan ada tujuan ya. Jadi Anda harus menyampaikan di sini mungkin 1-2 kalimat tujuan utama dari penelitian Anda. Ya. Selanjutnya Anda harus menyajikan metode apa yang Anda gunakan dalam melakukan penelitian ini ya. Metode apa yang digunakan dalam penelitian Anda ya, maksud saya. Kemudian hasil dan pembahasan ini dimasukkan di sini secara singkat ke dalam abstrak, tapi secara singkat. Sekali lagi secara singkat. Poin-poin penting dan kata lain Anda masukkan di sini. Kemudian hal yang keempat yang Anda perhatikan adalah implikasi. Implikasi ini adalah apa manfaat hasil penelitian ini terhadap keilmuan mungkin ya, atau terhadap perusahaan itu sendiri ya. Kemudian terakhir adalah originalitas atau nilai. Apa perbedaan? Di sini Anda harus berikan informasi apa yang membedakan atau nilai tambah apa yang Anda dapatkan dari hasil laporan Anda ini yang berbeda dengan laporan penelitian sebelumnya. Kemudian setelah Anda cantumkan, umumnya setelah Anda cantumkan tadi, umumnya abstrak ini jumlah katanya itu biasanya standarnya 150 sampai 250 kata. Jadi Anda harus memiliki kemampuan atau kapasitas menyusun abstrak ini, di mana laporan Anda mungkin lebih dari 10.000 kata. Anda tulis rangkumannya di sini sebanyak 150 sampai 250 kata. Ya. Kemudian hal yang paling terakhir adalah keyword. Nah, keyword ini berfungsi sebagai penanda atau sebagai informasi singkat kepada pembaca ketika si pembaca pertama kali melihat judul Anda, kemudian membaca atau ingin atau tertarik untuk membaca lebih jauh mengenai laporan Anda. Jadi keyword ini membantu mereka atau si pembaca untuk mencari tahu apakah yang dibaca ini sudah sesuai dengan keinginan si pembaca atau tidak. Itu fungsi sebenarnya dari keyword ini. Ya. Sehingga Anda harus bisa menulis atau maksud saya mengidentifikasi kira-kira kata kunci apa yang cocok Anda berikan kepada
si pembaca. Misalnya di sini Anda bisa tulis sistem antrian misalnya, ya. Kemudian SPBU, ya. Siapa tahu si pembaca ingin maksud saya peneliti lain di tahun ke depan ingin meneliti sistem antrian pada SPBU. Ketika nanti mereka melakukan pencarian di Google, kebetulan tulisan Anda terpublikasi di Google, maka secara otomatis atau pop-up dia akan muncul dan si pembaca akan peroleh, akan dapatkan, dan mereka akan bisa membaca dengan cepat, ya. Baik, kita coba praktekkan bagaimana menyusun abstrak dari laporan yang berjumlah, ya, saya kurang tahu karena saya melihat tidak ada page number di sini. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan sekalian, ya, bahwa page number ini sangat penting, ya. Page number di sini, page numbernya hanya ada pada awal judul saja, ya. Awal judul ini saya tidak sarankan sama sekali. Anda harus bisa menyusun halamannya ini, ya, secara otomatis. Beberapa tutorial di YouTube ini tersedia untuk penyusunan daftar isi. Jadi saya anggap ini kemampuan standar Anda itu sudah ada sebelum Anda melakukan penelitian ini. Jadi ini tidak saya sampaikan secara detail pada kesempatan ini, karena ini keahlian atau skill tambahan yang Anda harus miliki dalam menyusun laporan ini, yang bisa Anda peroleh pada kesempatan yang lainnya, ya. Baik, kita coba cari tujuannya, ya. Kita ambil saja di sini tujuannya pada bab 1, ya. Di sini kita coba cari apa tujuan penelitiannya. Kita dapat pada poin 1.3, ya. Di sini maaf. Di sini tujuannya, ya, untuk mengetahui jumlah jalur fasilitas pengisian ulang bahan bakar umum yang optimal di SPBU Singamangaraja. Jadi tulisannya sekali lagi perhatikan tata tulis. Ini tidak boleh dipisahkan Singa dengan Mangaraja, tapi disambung, ya. Jadi kalau ada kata baku seperti ini terpisah, maka ini saya kurangi atau sangat saya tidak rekomendasikan. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal di SPBU Singamangaraja. Jadi ini dua tujuan utama yang yang diinginkan, ya, dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok ini, ya. Jadi kita bisa copy bawa ke tempatkan di sini di bagian judul, ya. Untuk sementara tidak apa-apa seperti ini, ya. Saya coba table hit page number. Oh, ini dia. Dapat line space 1, ya. Jadi saya coba
Ini saya klik aja terlebih dahulu. Baik ya, sudah diperoleh. Ini biasanya terjadi jika kita mengcopy paste dari bentuk lain ya. Kemudian masalahnya lagi adalah saya gunakan Docs, aplikasi Docs pada Google ya. Anda bisa coba di Microsoft Word kalau Anda lebih ingin optimal ya pekerjaannya. Kemudian di sini saya tambahkan saja supaya tidak seperti tadi, untuk mengetahui kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal di SPBU di Jalan Sisinga Mangaraja di Kota Palu ya. Nah, kita sudah dapat, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita beralih ke metode ya. Coba kita lihat di sini metodenya. Di metode ini ya, kita dapatkan ada jenis data ya, kemudian sumber data, populasi ya, dan sampel ya. Jadi ini data utama yang mereka telah susun, maksud saya si penyusun ini Wajedi dan kawan-kawan. Ya, yang saya ingin tambahkan di sini bahwa metode penelitiannya ini masih kurang. Di sini seharusnya ada alat analisis ya. Di 3,3 harusnya ada 3,3 itu yaitu alat analisis ya. Alat analisisnya tergantung dari tipe antrian yang ada di SPBU ya. Misalnya ada 2 pelayanan untuk motor, kemudian mereka teliti dan seterusnya. Itu dimisalkan saja seperti itu. Kemudian berdasarkan data sementara ini saya bisa tulis di sini bahwa penelitian ini menggunakan alat analisis antrian, misalnya kodenya atau analisis antrian single channel ya, single channel single pass ya, single pass. Ini karena berbahasa Inggris dimiringkan atau dibuat tipe italic. Kita kembalikan. Jadi penelitian ini menggunakan alat analisis antrian single channel single pass dengan melakukan pengamatan terhadap misalnya 30 kendaraan roda 2
roda 2 yang masuk antrian di SPBU. Ya. Sudah. Kemudian data yang jenis data dan sumber data sebenarnya bisa ya, bisa tidak, tapi saya sangat sarankan untuk sumber data dan jenis data ini saya kira tidak perlu, ya, tidak perlu. Yang penting adalah alatnya dan berapa jumlah atau populasi kendaraan yang diteliti, ya, yang diteliti. Kemudian sudah untuk metode dan tujuan dan metode sudah kita amati. Sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan, ya. Karena target kita di abstrak, kita akan mempersingkat jumlah kata, ya, mempersingkat jumlah kata. Jadi ternyata di hasilnya mereka dapatkan, ya, Wajidi dan kawan-kawan ini dapatkan struktur antriannya seperti ini. Ada kedatangan, kemudian terbentuk antrian. Setelah itu sejumlah kendaraan yang membentuk antrian ini masuk ke beberapa jalur, ya, sehingga kita perlu ganti tadi, ya, karena saya hanya tadi melihat, saya hanya melihat secara singkat di metode dan saya belum melihat ke hasil atau tipe antrian yang disampaikan oleh kelompok ini di hasil dan pembahasan. Jadi pada metode mungkin saya perlu perbaiki setelah saya membaca, ya, jenis antrian yang mereka susun. Kalau melihat keadaannya ini, ya, ini dia, ya, saya peroleh, ya. Nah, mereka tekankan sini. Menurut model antrian yang ada, antrian di SPBUC Singamangaraja menganut model multi-channel single pass, ya. Jadi saya harus ganti sini multi-channel single pass, ya. Jadi apa maksud dari multi-channel single pass ini, ya, bahwa motor yang masuk ke dalam antrian itu akan dilayani oleh beberapa servis atau pelayanan. Kemudian kendaraan ini akan dilayani satu kali saja, satu tahapan. Makanya single fast, ya, karena banyak pelayanan multi dan dilayani satu kali saja, makanya single pass, ya. Jadi banyak pilihan pelayanan, tetapi prosesnya itu hanya sekali saja. Nah, berarti yang diteliti oleh mereka ini bukan hanya roda 2 tetapi roda 4. Jadi saya delete saja, ya. Saya hapus saja roda 2-nya. Berarti tipikal alat analisisnya pada antrian ini adalah multi-channel single pass, ya. Saya coba cari lagi hasil dan pembahasan, ya.
hasil dan pembahasannya. Oh, ini ya. Jadi pembahasannya kita bisa baca secara singkat. Ya, kita coba cari di mana titik atau kalimat yang cocok untuk ditempatkan di hasil dan pembahasan ini. Ya, kita coba dulu lihat 4 fasilitas jalur. Melakukan pengisian ulang bahan bakar umum harus menunggu dalam jalur antrian sebelum dilayani. Ya, di sini dia tidak, maksud saya mereka tidak ya secara detail menjelaskan ya. Hal ini yang ingin saya tambahkan untuk penelitian selanjutnya, bahwa di pembahasan ini saya sangat berharap Anda lebih detail, fokus ya pada hal-hal yang ada pada hasil ya. Maksud saya pada bagian pembahasan ini Anda fokuskan pada pada hasil yang unik atau besar, dan Anda mungkin bisa bandingkan dengan hasil yang kecil yang Anda peroleh. Kemudian Anda analisis plus dan minusnya ya, kemudian disupport dengan dukungan hasil penelitian lainnya atau sebelumnya. Ya. Jadi tidak hanya menggambarkan bagaimana proses yang terjadi di lokasi penelitian, tetapi Anda mampu melihat sisi plus dan minus dari sisi antrian itu Anda masukkan ke pembahasan, kemudian Anda support dengan dukungan hasil penelitian lainnya atau pendapat dari ahli ya atau pakar. Di sini saya kesulitan, mohon maaf ya, saya kesulitan sedikit di sini ya. Oh, ini ya. Saya bisa masukkan informasi ke dalam hasil dan pembahasan mungkin pada bagian ini ya. Saya bisa tulis sebagai berikut ya. Jumlah pelanggan ya pada ini saya peroleh, sepertinya saya bisa masukkan poin ini saya rasa penting ya. Pelanggan yang datang pada jam tertentu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Karena kebutuhan akan bahan bakar setiap pelanggan juga berbeda ya. Jadi setelah mereka amati selama 4 hari, jumlah pelanggan yang datang pada jam tertentu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan bahan bakar setiap pelanggan juga berbeda ya. Jadi saya mungkin tambahkan lagi di sini, bisa berdasarkan ya, hasil penelitian selama 4 hari ya, diperoleh data
bahwa jumlah pelanggan yang datang pada jam tertentu memiliki waktu pada jam tertentu ya, di sini pada jam tertentu data bahwa jumlah pelanggan yang datang pada jam tertentu berbeda-beda, ya, mungkin begitu. Berbeda-beda. Jadi berdasarkan hasil penelitian selama 4 hari diperoleh data bahwa jumlah pelanggan yang datang pada jam tertentu berbeda. Pada hari dan jam tertentu berbeda. Saya bisa tulis ini, hal ini disebabkan oleh kebutuhan, jumlah kebutuhan akan bahan bakar setiap pelanggan juga berbeda. Sehingga sini coba kita lihat lagi apa implikasi apa yang mereka dapatkan. Sini hal tersebut, ya, kalau kita lihat data di sini, lama menunggu dengan lama pengisian, hal tersebut berdampak kepada waktu pelayanan dan waktu menunggu pelayanan, maksud saya menunggu untuk mendapatkan pelayanan dan waktu melakukan pengisian bahan bakar. Nah, saya kira hal ini cukup untuk menjelaskan hasil dan pembahasan. Ya, maksud saya kira ini sudah informatif sekali kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh isi laporan kalian di bagian awal, ya, yang Anda buat pada bagian abstrak, ya. Kemudian kita ke implikasi, ya. Nah, kalau kita lihat pada kasus laporan ini, ya, kita bisa menarik benang merah bahwa penelitian ini, ya, dapat bermanfaat atau dapat berguna atau dapat dijadikan referensi bagi manajer SPBU dalam menerapkan sistem
antrian, ya, SPBU, ya. Jadi SPBU-nya di kata setelah manajer ini saya hapus saja. Kemudian saya tempatkan di sini SPBU. Ya, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi manajer dalam menerapkan sistem antrian di SPBU, ya, dengan lebih baik lagi, ya. Dengan lebih efektif dan efisien, ya. Jadi saya sudah sajikan atau saya sudah tunjukkan bagaimana mendapatkan implikasi, ya, implikasi dari hasil penelitian mini yang dilakukan oleh kelompok Wajedi pada kasus ini, ya. Kemudian sekarang ke bagian terakhir, yaitu originalitas, ya, kedua terakhir ini originalitas. Nah, apa yang kita harus masukkan? Saya tugaskan untuk nantinya mampu untuk mengidentifikasi, ya, nilai tambah, ya, yang Anda lakukan dalam penelitian, ya, terhadap mungkin keilmuan dan seterusnya. Ya, sebenarnya ini ada di bagian manfaat, ya. Coba kita lihat di bagian manfaat yang mereka susun, ya. Coba kita lihat di sini. Apa yang bisa kita masukkan pada bagian abstrak yang lebih baik, ya. Kira-kira apa? Saya coba cari yang lebih baik, ya. Dapat digunakan sebagai tambahan wawasan. Nah, ini umum, dapat dijadikan sebagai wacana untuk melakukan pengembangan, dan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Ya, baik. Saya perlu tekankan di sini adalah ini memang hal yang menurut saya paling sulit dalam menentukan originalitas atau nilai dari suatu laporan. Tapi karena ini atau tutorial ini untuk mendukung laporan penelitian mini Anda, maka saya memiliki harapan, ya. Saya memiliki harapan Anda mampu mencari tahu originalitasnya. Ya, sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini, ya. Jadi mari saya coba tunjukkan ke Anda kira-kira apa originalitasnya, ya. Saya coba dulu dengan mencoba mencari lagi, ya, mencari tahu apa konten, ya. Siapa tahu ada mereka tulis di sini. Ya, saya agak kesulitan sedikit. Saya coba ke bagian hasil, kesimpulan maksud saya. Coba lihat kesimpulannya.
Ya. Oh, di sini. Jadi ternyata saya setelah saya baca, mereka memiliki kekurangan dalam hal menerapkan alat ya, atau mengaplikasikan alat analisis atau rumus analisis antrian ya. Ternyata setelah saya baca lebih detail. Jadi di sini berarti saya tulis penelitian ini ya. Penelitian ini menggambarkan kegiatan di SPBU ya. Penelitian ini menggambarkan kegiatan di SPBU di Jalan Singamangaraja ya, Kota Palu, jadi saya ulang, penelitian ini menggambarkan kegiatan di SPBU Sisinga. Oh ya. Ya, ini tingkat kesulitannya seperti ini ya. Saya beberapa kali harus mengganti teks yang ada di abstrak. Jadi menyusun abstrak itu tidak segampang yang dibayangkan ya. Jadi saya tulis di sini lagi apa ya setelah baca konteksnya. Jadi penelitian ini hanya ya menggambarkan kegiatan di Kota Palu dan diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menerapkan ya alat analisis untuk menghitung lebih detail ya berapa jumlah kendaraan yang antri ya, dan apakah perlu menambahkan atau mengurangi fasilitas pelayanan ya. Setelah kita tulis seperti ini, maka kita perlu membaca lagi apakah yang kita tulis saat ini adalah sudah tepat atau kalimatnya panjang dan seterusnya. Ini yang menjadi challenge atau tantangan ya ketika kita membuat abstrak. Ya, kita coba analisa lagi. Penelitian ini hanya menggambarkan kegiatan SPBU ya di suatu SPBU ya. Bisa di Kota Palu karena sudah kita jelaskan di bagian atas tadi ya. Kegiatan dan diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menerapkan analisis untuk menghitung lebih detail. Oh ya, ini supaya mengurangi, saya coba contohkan
sistem antrian yang lebih efektif dan efisien ya. Baik. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya. Saya perbaiki dulu. Ya. Ukuran hurufnya di sini Times New Roman. Terlalu besar. Ya. Maaf, saya coba ini kan ya. Saya coba lagi. Cari tahu, saya agak kesulitan sedikit mencari. Ya. Wah, ada di sini rupanya ya. Di bagian sini ya. Coba kita lihat. Ternyata 11. Jadi kita coba ya. Baik, saya berikan catatan sedikit bahwa font size-nya kita kurangi ukuran hurufnya, yaitu 11. Kemudian ya, paragraph style-nya, line spacing 1 ya. Nah, baik, kita sudah coba atur. Ini saya hapus dulu. Ya. Jadi abstrak saya simpan di sini. Kemudian saya tempatkan di tengah. Nah, di sini sudah nampak sekali abstrak ya. Setelah kita tadi membaca secara singkat laporan yang menjadi contoh kasus pada kesempatan ini. Oh ya, saya lupa mengganti ukuran atau tipe huruf ya. Ukurannya 11. Oke. Jadi sudah selesai. Untuk laporan Anda, saya harapkan bisa seperti ini ya, minimal bisa seperti ini, dan saya sangat berharap kemampuan Anda bisa lebih optimal atau lebih baik lagi dari apa yang saya sudah jelaskan. Dan juga saya sangat berharap Anda mampu ke depannya membuat abstrak dengan lebih baik, dengan menyusun abstrak seperti yang saya sudah jelaskan. Karena di beberapa tugas ya, dan juga nanti pada saat Anda skripsi, kemampuan Anda membuat abstrak ya, itu sangat dibutuhkan. Ya, maksudnya skill ini Anda sangat butuhkan agar poin-poin pada abstrak itu bisa Anda cover ya. Anda cover sehingga pembaca mendapatkan informasi yang singkat, padat ya, sebelum membaca lebih detail laporan Anda. Baik, sepertinya ada yang saya lupa di sini, keyword ya.
keyword. Saya ubah dulu ke Times New Roman. Jadi keywordnya sini adalah antrian dan ya SPBU ya. Karena kita singkatkan di sini. Oh, sistem antrian ya. Sistem antrian. Sistem antrian. Nah, sekarang sudah selesai. Oh ya, saya lupa keywordnya juga harus di bold. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekali lagi saya sangat berharap Anda bisa mengerjakan abstrak dari hasil laporan Anda nanti. Demikian penjelasan yang saya bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.